Seorang suami memergoki istri cantiknya yang berselingkuh, membuat wanita bernama Kanika ini terkejut. Di mana sebelumnya Kanika dan David memiliki kehidupan yang harmonis. Kanika adalah seorang pramugari, sementara David adalah pemilik sebuah studio foto dan seorang fotografer. Dan malam itu, David hadir di pesta ulang tahunnya yang dibuat oleh ayahnya yang seorang pengusaha. Namun walaupun ayahnya seorang yang kaya, David tak ingin memanfaatkan hal itu dan memilih jalannya sendiri. Tiba-tiba Kanika istrinya muncul memberikannya kejutan. Yang ia kira Kanika tak akan bisa hadir karena sedang terbang. David pun tampak bahagia melihat sang istri yang sangat ia cintai itu hadir pada malam itu. Lalu keduanya pun menepi dan David pun memberikan seuntai kalung untuk Kanika dan memasangkannya. Dan hari pun berlalu. Hari itu Kanika baru saja mendarat, sementara David sudah berada di acara pernikahan kliennya untuk mengabadikan momen spesial itu. Tiba-tiba rekan Kanika menunjuk pada sang kapten yang berada di sana. Seraya mengatakan jika sayang sekali kapten itu sudah menikah, membuat Kanika meringis mendengar komentar sahabatnya itu. Lalu mereka pun bergegas pulang, sementara David meminta bawahannya untuk menyimpan dokumentasi pernikahan kliennya itu. Namun ternyata seorang pendamping pengantin meminta agar pemuda itu memotret mereka, dan pemuda itu pun meletakkan tas tersebut di pinggir kolam. Ia tak menyadari jika ada seorang bocil yang sedang bermain yang tak sengaja menendang tas itu ke dalam kolam. Ulayan. Karena kelalaian karyawannya, David terpaksa harus menghadapi tuntutan kliennya yang merasa dikecewakan dan meminta ganti rugi yang sangat besar. Membuatnya bingung, namun saudaranya yang seorang pengacara mengatakan jika itu adalah jalan satu-satunya daripada ia harus kalah di persidangan. David pun menolak jika ia harus menjual rumahnya karena itu adalah pemberian ayahnya. Ia pun mencoba berusaha mencari jalan keluarnya, namun sepertinya kejadian itu menjadi aib baginya hingga cerita itu pun tersebar dan hampir semua kliennya menolak untuk memakai jasanya kembali karena peristiwa itu. Hingga akhirnya ia pun bangkrut dan terpaksa menjual asetnya, termasuk kamera yang sangat ia sayangi kepada rekannya yang harus berhenti bekerja. Mereka pun berpisah. Kanika yang merasa iba melihat David mencoba menghiburnya. Dan hari itu Kanika kembali bertugas, sementara David tampak termenung sendirian di rumahnya karena ia tak lagi memiliki usaha dan pekerjaan. Ia benar-benar kesepian dan merasa tak berguna. Dan hal itu pun berlangsung selama 2 tahun lamanya. David kini hanya melakukan pekerjaan rumah dan Kanika lah yang bekerja untuk mencari nafkah. Uy, sino yan? Assistant to ni David dati. Na siya. Hey, Cap! Dan saat Kanika tiba, David pun bertanya apakah Kanika membeli tas baru lagi. Yang dijawab Kanika jika itu untuk ia jual agar ia mendapat penghasilan tambahan. Saat David ingin melepaskan rindunya, tiba-tiba Kanika merasakan lantai itu masih bersabun. Ia pun memarahi suaminya seraya mengajarinya mengepel yang benar. Sa susunod na mag-mop ka, saan pasada ka ng lampak, ha? Okay? Saat malam, David pun kedatangan mantan rekannya Emong yang kini sudah berhasil, di mana Emong memintanya untuk kembali melakukan pekerjaan untuk membuat sebuah video pernikahan. Namun David yang putus asa tampak pesimis karena ia merasa telah gagal, membuat Kanika menegurnya karena Emong sudah jauh-jauh datang menawarkannya pekerjaan, namun ia menolaknya. David pun curiga jika Emong tak bersungguh-sungguh menawarinya pekerjaan itu, namun melainkan karena Kanika yang memohon padanya. Keduanya pun bertengkar, membuat Emong segera menyingkir. Kanika pun memohon pada David untuk mau kembali semangat, namun David tampak tenggelam dalam kegagalannya, hingga membuat Kanika kesal dan mengatakan jika ia merasa kasihan pada suaminya itu, membuat David tersinggung dan pergi. Saat malam, Kanika terbangun dan beranjak keluar. Ia merenungi apa yang tengah ia dan David alami. Tiba-tiba sang kapten muncul dan menghampirinya, membuatnya terkejut. Namun Kanika seakan tak dapat menolak keinginan pria yang menawan itu. Tapi tiba-tiba ia melihat David yang memergoki mereka berdua dari balik jendela itu, membuatnya terkejut setengah mati. Ia pun terbangun, ternyata ia hanya bermimpi. Ia pun buru-buru memeluk David yang juga terjaga. Saat bertemu sahabatnya, Kanika pun mengatakan jika ia dan David baik-baik saja. Ketika sahabatnya mendengar jika ia bermimpi dengan sang pilot, sahabatnya pun bertanya apakah ia telah berselingkuh dengan Kapten Stephen, yang tentu saja ditampik oleh Kanika. Namun sahabatnya berkata mungkin saja ia berselingkuh, tapi secara emosional, membuat Kanika tertegun. Kanika mengatakan jika ia sangat yakin kalau ia tak berbuat yang tak benar. Namun hari itu saat landing, tiba-tiba sang pilot menawarkan diri untuk membawakan koper milik Kanika, membuat Kanika merasa tersipu. Ia merasakan perasaan aneh itu kembali menjalar di dalam hatinya. Dan saat sedang berada di Paris, Kanika pun tak menolak tawaran Kapten Stephen untuk berjalan-jalan dengannya. Saat kembali ke kotanya malam itu, Kapten Stephen menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Didukung rekannya yang mengatakan jika sebaiknya sang kapten memang mengantarnya pulang. Dan akhirnya Kanika pun ikut bersama sang pilot di dalam mobil itu. Sepanjang perjalanan keduanya terdiam. Namun saat sang kapten mencoba menyentuh tangan Kanika, wanita cantik itu pun tak menolaknya.
Lagi-lagi malam itu pria ini melihat istrinya yang diantar sang kapten. Ia pun melihat Kanika tersenyum manis ke arah pria itu yang melambaikan tangannya saat melihat David keluar. David pun bertanya mengapa Kapten Stephen sekarang sering mengantar istrinya pulang. Yang dijawab Kanika jika mobil kantor mereka rusak. Membuat David mengatakan jika itu sering terjadi maka suruh saja bengkelnya tutup. Ucapnya yang tiba-tiba membuat Kanika menjadi kesal dan bergegas naik. David pun berusaha mendekati istrinya namun sepertinya Kanika tak ingin disentuh. Membuat David tampak berpikir dan ia pun mulai mencurigai istrinya. Lalu mencoba memeriksa ponsel Kanika diam-diam, dan David pun melihat riwayat percakapan istrinya dengan sang kapten yang tampak mesra, hingga membuat pikirannya kemana-mana. Pagi itu Kanika berkata, jika nanti malam ia dan Meg rekannya akan menghadiri undangan makan malam sang kapten, namun ia bisa membatalkannya jika David ingin mengajaknya keluar. Namun David berkata, jika ia akan ikut bersama Kanika ke makan malam tersebut, membuat Kanika terdiam, dan malam itu mereka pun sudah duduk bersama di meja makan itu. David pun melihat begitu perhatiannya sang kapten pada istrinya. Pria itu bahkan tak segan-segan memuji paras Kanika yang cantik, membuat David hanya terpaku melihat tatapan Kanika yang seakan menghendaki pilot itu. Melihat sikap istrinya yang seakan terpesona dengan sang pilot malam itu, membuat David menahan gejolak di hatinya. Dan saat Kanika menegurnya karena pulang membawa mobil ugal-ugalan, David pun meradang dan menumpahkan semua emosinya. Keduanya pun bertengkar hebat, hingga David pun bertanya tentang hubungan istrinya dengan sang pilot, membuat Kanika berang dan tak terima jika David menuduhnya telah berselingkuh dengan Kapten Stephen. Namun ia hanya terdiam saat David mengatakan kecurigaannya karena melihat sikap Kanika yang seakan ingin menggoda sang pilot saat makan malam tadi, dan menolak David untuk menyentuhnya. David pun semakin marah. Kanika pun mengatakan jika David kini seperti layaknya seorang pecundang karena ia terlalu cepat untuk menyerah dengan apa yang terjadi padanya selama 2 tahun ini dengan menghabiskan waktunya sia-sia, ucap Kanika. David pun menginap di apartemen Emong sahabatnya, di mana Emong menghiburnya dengan memberikan sebuah tiket dan akomodasi ke Pulau Sinilaban yang ia dapatkan dari kliennya. Namun ia terlalu sibuk untuk berlibur, maka ia pun memberikannya pada David untuk menenangkan pikirannya. Akhirnya David pun berangkat ke resort eksklusif itu dan menempati sebuah villa dengan pemandangan yang sangat indah. Malamnya ia pun menyendiri dengan duduk di tepi pantai itu merenungi apa yang sedang terjadi antara ia dan Kanika. Ia pun tertidur. Namun keesokan harinya, David terbangun dan melihat seorang wanita yang sedang melakukan meditasi tak jauh dari tempatnya berada, tanpa mengenakan sehelai benang pun, membuat David terpaku. Wanita itu pun terkejut saat mendengar suara David yang sedang mencari-cari di mana cincin pernikahan yang terjatuh tadi malam, lalu memarahinya. Sinira mo yung pag-yoga ko, ha? Wanita itu pun bergegas pergi meninggalkan David yang terpaku. Ternyata David kembali bertemu dengan wanita yang sempat memarahinya tadi pagi saat di pantai. Wanita itu duduk sendirian di sebuah bar di resort itu. David pun memberanikan diri untuk mendekatinya seraya meminta maaf atas ketidaksengajaan tadi pagi, membuat wanita itu tersenyum. Ano pa ba magagawa ko? Nakita mo na lahat, di ba? Dan tak lama kemudian, keduanya pun sudah terlihat duduk bersama dan bersulang. Ternyata wanita bernama Tasya itu sangat agresif dan menarik, membuat David pun seakan terhanyut dalam percakapan mereka. David pun mengatakan jika sedang patah hati karena dikecewakan istrinya yang berselingkuh. Sedangkan Tasya pun pergi sendirian ke pulau itu karena hubungannya yang retak dengan suaminya, hingga David merasa jika mereka senasib. Sementara Kanika yang baru saja tiba di kota itu segera menghubungi ponsel David, namun tak ada jawaban. Dan Tasya mengajak David untuk menikmati relaksasi di tempat itu, dan percakapan mereka semakin mendalam. Lagi-lagi Tasya mengatakan kalau ia sudah lama merencanakan liburan itu dengan suaminya, tapi ternyata sang suami ketahuan selingkuh. Lalu keduanya pun sudah berendam di dalam kolam itu dan obrolan mereka semakin jauh. Hingga keesokan harinya, David pun membantu Tasya yang akan membuat foto koleksi pakaian renang yang didesainnya. David pun memberikan sarannya agar Tasya mengambil momen sebelum matahari terbenam agar terlihat lebih dramatis, membuat Tasya bertanya apa sebenarnya yang dikerjakan oleh David. Yang dijawab David jika dulunya ia pernah bekerja lepas untuk sampul majalah untuk pernikahan, namun ia telah gagal. Tasya pun menghiburnya. Tak mendapat jawaban dari suaminya, Kanika pun memilih untuk pergi ke bar di hotel itu. Namun tiba-tiba ia bertemu dengan sang kapten yang juga baru keluar. Akhirnya keduanya pun sudah duduk bersama di bar itu dan berbincang. Minum bersama, Kanika pun mengatakan jika ia merasa kesal dengan David suaminya yang tak gigih memperjuangkan kehidupan rumah tangga mereka. Sementara Stephen mengatakan jika ia sudah berpisah dengan istrinya dan kini ia bebas dan siap untuk berkomitmen dengan orang yang tepat. Ucapnya seakan ingin melihat reaksi wanita cantik di hadapannya, membuat Kanika tersipu malu. Terlebih tiba-tiba Stephen bertanya bukankah ia mencintainya, yang dijawab Kanika jika ia telah menikah. Namun Stephen seakan sungguh-sungguh mengatakan hal itu jika ia mencintai Kanika, membuat Kanika terdiam. Sementara David sudah berada di pantai itu bersama Tasya saat matahari mulai tenggelam,
Ia pun memotret wanita itu. Tak lama keduanya pun sudah berada di dalam air dan berenang berdua. Sementara Steven tampak mendekati Kanika dan mengusap lembut wajahnya seraya membisikkan sesuatu, membuat Kanika menjadi gugup dan permisi ke toilet. Namun saat ia sedang berpikir, tiba-tiba saja sang pilot sudah berada di belakangnya seraya memeluknya. Namun saat pria itu semakin mendekatinya, Kanika pun berusaha menolaknya seraya berkata jika ia tak bisa melakukan hal itu. Namun tak begitu dengan David. Pria yang kesepian dan sedang kecewa itu pun tak dapat menolak pesona wanita bernama Tasya yang semakin menggodanya. Saat terbangun keesokan paginya, David pun dibuat terkejut melihat Tasya yang menangis karena merasa terharu dengan perlakuan David padanya yang ia anggap sangat berbeda. Sementara Kanika menceritakan kegalauan hatinya pada sahabatnya itu dan menangis. Saat tiba kembali di kotanya, Kanika pun tak mendapatkan David di rumah. Ia pun mencoba menghubungi ponselnya namun tak ada jawaban. Lalu ia pun mencoba menghubungi Emong dan terpaku mendengar penjelasan sahabat suaminya itu. Bertemu dengan wanita yang bernasib sama dengannya membuat David membuka diri dan akhirnya tak dapat menolak apa yang terjadi di antara mereka. Tasya pun tak kalah bahagia dan keduanya pun kembali bermesraan. Sementara itu, ternyata Kanika memutuskan untuk menyusul David ke Pulau Sinilaban. Dan akhirnya setelah bertanya, Kanika pun sampai di villa tempat David menginap. Ia pun segera meletakkan barang-barangnya dan melihat ruangan itu, di mana David pun terkejut demi melihat istrinya sudah berada di sana dan memeluknya dengan penuh kerinduan. Namun David terlihat gugup dan tak seperti biasanya. Tiba-tiba Tasya muncul dan melihat kedua suami istri itu dan diam-diam bersembunyi. Lalu masuk seolah-olah ia tak menyadari jika David sedang kedatangan tamu. Dan seakan tak memperdulikan Kanika, Tasya pun permisi ke kamar mandi, di mana ternyata wanita itu merasa tak terima dengan Kanika yang tiba-tiba muncul dan merusak kebahagiaannya. Lalu ia pun melepaskan pakaian dalamnya dan keluar seraya berkata jika ia telah menemukan pakaian dalam miliknya, seraya mengenakannya di hadapan Kanika dan David, membuat David tak dapat bersuara. Sementara Kanika tampak terpaku melihat pemandangan itu, yang ternyata Tasya pun benar-benar tak terima dengan David yang kembali berbaikan dengan Kanika. Dan malam itu Kanika dan David pun kembali ke kota, di mana Kanika sangat marah dan bertanya pada David apakah ia sudah tidur dengan wanita itu, membuat David terdiam lalu mengiyakannya. Kanika pun seakan disambar petir, dan wanita itu pun menumpahkan kemarahannya pada David yang telah berkhianat dan terduduk lemas di hadapannya yang juga merasa lidahnya seakan keluh. David pun meminta maaf seraya berkata jika selama ini ia kesepian dan marah karena menganggap Kanika telah berselingkuh dengan sang pilot. Namun Kanika mengatakan jika ia tak pernah sekalipun mengkhianati suaminya itu, walaupun ada keinginan untuk hal tersebut, namun ia masih menjaga dirinya. Ia benar-benar kecewa dan mengatakan apapun alasannya, itu bukan berarti ia membenarkan perselingkuhannya dengan Tasya. Lalu wanita itu pun pergi meninggalkan suaminya yang terdiam. Mahal ko ang asawa ko. Dan hari itu David mendatangi kediaman Tasya untuk meminta maaf atas kejadian di Pulau Sinilaban kemarin dan mengatakan jika ia tak bermaksud untuk memanfaatkan situasi saat itu. Yang dijawab Tasya jika itu tak masalah sama sekali karena mereka sama-sama suka. David pun berkata jika kini ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Kanika karena ia masih mencintainya, membuat Tasya tertegun. Namun wanita agresif itu pun bersikap seolah ia sangat memaklumi keinginan David, bahkan mengatakan jika dirinya pun kini telah berbaikan dengan suaminya, membuat David merasa lega dan ia pun membalas pelukan Tasya sebagai tanda kini mereka berteman saja. Kanika yang mendapat kenyataan jika suaminya David telah menyelingkuhi dirinya mengunjungi orang tuanya. Ayahnya menasihatinya kalau yang namanya cinta selamanya diperjuangkan setiap harinya, meskipun itu sakit dan berat, karena hanya orang yang pemberanilah yang bisa melakukannya. Ia pun telah membesarkan putrinya sebagai seorang wanita yang pemberani. Ucap sang ayah membuat Kanika merenungi kata-katanya. Sementara saat sedang tertidur, David tiba-tiba terbangun dan mendapati Tasya yang sudah berbaring di sampingnya. Namun untungnya itu hanyalah mimpi. Ia pun terjaga karena suara bel pintu berbunyi dan malam itu hujan turun sangat deras. Ia pun terkejut saat membuka pintu itu, di mana Kanika sudah berdiri di hadapannya seraya menatapnya dan menangis. Keduanya pun berpelukan. David pun membisikkan jika ia mencintainya. Kanika pun meminta maaf pada suaminya itu dan mengatakan jika ia pun sangat mencintai David. Sejak saat itu, keduanya pun kembali harmonis. David akhirnya menerima tawaran Emong untuk kembali bekerja sebagai fotografer, sedangkan Kanika tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang pramugari. Komunikasi terus mereka lakukan
dan kehidupan yang mereka jalani kini semakin membaik dan bahagia. Namun ternyata kebahagiaan itu sama sekali tak diharapkan Tasya. Diam-diam wanita itu memata-matai pasangan itu dan merencanakan sesuatu. Kanika yang merasa terusik dengan wanita yang sempat berselingkuh dengan David pun mencari tahu tentang Tasya melalui akun medsosnya. Dan dari situ Kanika mendapatkan informasi siapa suami Tasya. Sementara Tasya pun mencoba memata-matai istri sah pria yang ia sukai itu dan mengetahui jika Kanika rutin mendatangi kelas yoganya di suatu tempat. Dan hari itu Kanika pergi ke sebuah toko untuk membelikan kado ulang tahun David, dan ia pun membeli sebuah kamera profesional untuk suami yang sangat ia cintai itu. Tapi ia tak menyadari jika ada sepasang mata yang tengah mengawasi dirinya dari balik kaca. Saat berada di kelas yoganya, tiba-tiba Kanika mendengar celotehan Tasya yang tiba-tiba saja sudah berada di antara para wanita itu. Dan ternyata Tasya benar-benar tak terima atas kenyataan jika David kini telah berbaikan dengan istrinya. Saat Kanika berada di ruang sauna itu, Tasya pun mendatanginya, lalu mencoba membuat mental Kanika jatuh. Namun Kanika hanya mengatakan kalau ia dan David hanya telah melewati masa sulit kemarin, dan kini hubungan mereka telah baik-baik saja. Kanika seakan tak terpengaruh dengan niat Tasya yang seakan terus ingin membuatnya tertekan, dan berkata jika ia hanya sebagai tempat David melampiaskan nafsu sesaatnya. Lalu berkata jika wanita pelakor itu tak mau berhenti mendekati David, maka ia pastikan ia akan menghabisinya. Ucap Kanika seraya meminta agar wanita pelakor itu segera pergi dari ruangan itu. Ingin memberikan kejutan hadiah ulang tahun pada suaminya, Kanika justru terkejut karena David sudah lebih dahulu menerima kado yang sama dari seseorang dan mengira jika itu adalah kado dari Kanika. Membuat Kanika menyadari jika itu pasti perbuatan Tasya yang membuntuti dirinya. David pun mendatangi Tasya dan bermaksud mengembalikan kado itu, namun ia pun dikejutkan dengan Tasya yang sudah terduduk di lantai itu dengan tangan yang terluka, membuat David tak tega dan mencoba membantunya. Tasya pun mengatakan jika itu adalah perbuatan suaminya yang tiba-tiba kembali berulah dan bersikap kasar padanya. David pun menyarankan Tasya untuk melaporkannya ke polisi, namun Tasya justru meminta agar David menemaninya di rumah itu karena ia sudah menghubungi ayahnya untuk segera datang. David pun mengiyakan dengan berat hati dan duduk di sofa itu. Sementara Kanika sedang berjalan-jalan di pusat pertokoan itu dengan rekan-rekannya. Ia pun meminta agar mereka pergi duluan ke bar sedangkan ia ingin masuk ke tempat itu, di mana ternyata Kanika menemui seorang pria yang ternyata ia adalah suami Tasya, di mana pria bernama Francis itu balik bertanya apakah Kanika adalah istri korban barunya Tasya, membuat Kanika tertegun. Pria itu pun mengatakan jika ia sebelumnya melihat suami Kanika di rumahnya, namun cuma sebentar karena ia dan Tasya bertengkar. Ia menemui Tasya yang ingin membatalkan pernikahan mereka dengan alasan jika dirinya memiliki masalah kejiwaan yang tentu saja ditolak oleh Francis. Lalu pria itu pun menunjukkan bekas luka di wajahnya yang dilakukan oleh Tasya saat ia sedang tidur, dan mengatakan jika Kanika berhati-hati dengan siapa ia berhadapan karena Tasya bukanlah wanita biasa. Dan malam itu saat mereka bertengkar, David datang dan Tasya yang tadinya mengancam dirinya berbalik seolah ia adalah korban dan berpura-pura jika dirinya lah yang ingin melukai wanita itu. Ucapnya membuat Kanika terdiam. Mas malakas ang asawa ko kaysa sa'yo. Ngayon. Saat wanita ini akan mendekatinya, tiba-tiba David terjaga. Pria itu pun menepis wanita itu yang terus mendesaknya agar mau memeluknya. Namun David mendorong tubuh Tasya lalu bergegas pergi. Ia pun pergi menemui saudaranya yang seorang pengacara dan menceritakan masalahnya dengan Tasya. Ternyata saudaranya mengetahui siapa Tasya yang dulu firma miliknya pernah menangani 3 kasus terhadap wanita itu, di mana ada beberapa gugatan dilayangkan pada Tasya namun semuanya bagai tak berarti karena wanita itu sulit dikalahkan dan karena Tasya memiliki sederet pengacara yang bisa mengeluarkannya dari masalah. Ucap saudaranya membuat David terdiam. Lalu ia pun bertanya apakah ia bisa melakukan permohonan untuk surat penahanan sementara pada wanita itu yang diiyakan oleh saudaranya. Seraya mengatakan jika wanita bernama Tasya itu adalah sumber dari setiap masalah. Ia dapat menghancurkan setiap orang di sekelilingnya jika ia mau. Sementara di tempatnya, pria ini terkejut melihat kedatangan Tasya yang masih menjadi istrinya, di mana Tasya bersikap seolah ingin merayunya membuat Francis tak menolaknya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Wanita kejam itu seketika menghabisi suaminya sendiri. Sementara Kanika sedang memasak menu spesial untuk David, di mana ada sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal di ponselnya. Ia pun memeriksanya, yang ternyata itu adalah sebuah rekaman CCTV di mana Tasya sedang mencoba mendekati David yang duduk di sofa itu, membuat Kanika benar-benar syok dan marah. David yang baru saja pulang pun terkejut mendapatkan foto pernikahannya yang dibuang oleh Kanika. Kanika pun hanya diam seraya menunjukkan ponsel itu padanya. Dan David pun menjelaskan pada Kanika jika apa yang terlihat di gambar itu tak seperti yang ia bayangkan. Ia sangat mencintai Kanika dan mengatakan kalau ia sudah bicara dengan saudaranya untuk mengajukan permohonan perintah penahanan atas Tasya. Ucapnya, namun Kanika yang masih terluka pun beranjak ke kamarnya. Sementara Tasya tampak sedang menari-nari di sana seraya memandangi foto dirinya dan sang suami yang telah ia habisi. Sungguh wanita tak
tak ada akhlak. Dan siang itu Kanika baru saja habis berbelanja dengan rekan-rekannya. Tapi tiba-tiba sebuah mobil muncul dan seakan ingin menabraknya, membuat Kanika terkejut dan terjatuh. Yang ternyata pengendara itu adalah Tasya, membuat Kanika syok dan rekan-rekannya pun bergegas membantunya. Dan tanpa merasa bersalah, Tasya pun turun dengan berlenggang keluar dari mobilnya. Namun tiba-tiba Kanika melintas dan menarik rambut wanita itu hingga membuat Tasya terseret dan berteriak kesakitan. Kanika benar-benar murka dan terus menarik rambutnya dan merobek pakaian wanita itu hingga akhirnya melepaskannya. Oops. Sorry. Dan malam itu David sedang bekerja memotret di sebuah pesta dan menerima panggilan dari Kanika yang baru saja pulang ke rumah. Ia tak menyadari jika ada sepasang kaki menggunakan high heel masuk ke dalam rumahnya. Kanika mengatakan pada David jika kini ia mempercayai suaminya itu setelah apa yang baru saja terjadi. Keduanya pun berjanji akan berbicara setelah David pulang nanti. Namun saat David tiba di rumah, ia melihat suasana rumah itu gelap dan buru-buru mencari Kanika. Namun ia pun terkejut demi mendapatkan Tasya yang sudah bernama istrinya yang terikat di kamar itu. David pun mencoba membujuk wanita itu yang terus mengatakan jika ia sangat mencintai David dan memaksanya agar David mengatakan hal yang sama, seraya menodongkan pistol itu padanya dan sebelah tangannya mengancam Kanika dengan pisau. Namun tiba-tiba Tasya menarik pelatuk itu dan David pun tertembak. Tasya pun panik dan bergegas menyadarkan David. Sementara Kanika berhasil melepaskan ikatannya dan akan meraih pistol itu, namun Tasya menghalanginya hingga keduanya pun bergulat. Tasya benar-benar kesetanan, namun Kanika pun tak dapat diremehkan. Kanika pun menarik kaki Tasya, lalu keduanya kembali bergumul. Tasya hampir berhasil mengalahkannya dan melukai wajah Kanika, membuat Kanika berteriak kesakitan. Lalu mendorong tubuh Kanika ke pagar itu, namun Kanika mencoba bertahan. Saat Tasya hampir mengenainya, tiba-tiba David muncul dan menahannya, lalu melempar tubuh wanita itu ke bawah. Kanika pun merasa lega melihat jika suaminya baik-baik saja. Namun saat mereka melihat ke bawah, ternyata tubuh Tasya tak ada lagi di sana. Dan seketika wanita itu muncul dari dalam rumah seraya berlari akan menyerang keduanya. Namun Kanika menembak wanita itu tepat mengenai keningnya hingga wanita itu pun akhirnya tewas. Kanika pun tampak syok dan David pun memeluknya. Dan beberapa bulan kemudian, akhirnya David berhasil bangkit dari keterpurukannya dan mengadakan pameran hasil karyanya di tempat itu. Ia telah berhasil memperbaiki rumah tangganya dan kini ia dan Kanika tengah menanti kehadiran buah hati mereka. Kanika pun benar-benar bahagia karena telah berhasil melalui masalah besar dalam rumah tangganya bersama David dan mereka pun hidup bahagia. Dan cerita pun berakhir.